Halo guys, jumpa lagi dengan gua Guswin di Guswin Guitar Show. Nah, di topik kali ini gue lagi mau ngebahas dan menganalisa nih mengenai gitar Les Paul standar yang punya modern feature ya guys ya. Jadi di video gue yang terlalu kan pernah ada video yang membahas tentang Gibson Les Paul yang standar yang memang mengikuti pakem Gibson Les Paul yang era di tahun 50 atau 60-an yang dulu. Nah, namun kan kita tahu ya di era 2010-an itu kan si Gibson mengeluarkan Gibson Les Paul dengan fitur yang modern ya. Nah, di sini gue mau bukan membahas mengenai apakah Gibsonnya ini bagus atau jelek, atau yang dulu lebih bagus, yang sekarang buruk, atau sebaliknya. Bukan di situ guys. Tapi gue lagi mau menganalisa nih, apakah sebenarnya gitar Gibson Les Paul dengan fitur modern ini cocok buat kalian atau enggak guys ya. Jadi yuk kita simak bareng-bareng ya guys ya. Oke guys, sekarang kita bahas yuk masing-masing komponen apa aja yang ada di Gibson Les Paul standar yang dengan fitur modern ya. Jadi yang kita lihat nih di kiri dan kanan gua ini ada Les Paul standar T yang produksi tahun 2017. Sudah modern fitur dan itu sudah sama dengan Les Paul modern yang keluaran terbaru sekarang ini ya guys ya, di tahun 2020 ya. Jadi yuk kita analisa nih apa aja ya komponen-komponennya guys ya. Oke, kita mulai dari body dulu ya. Jadi bodinya itu dia pada dasarnya sama, yaitu dengan bahan bodi mahogani dan topnya adalah flame maple top. Namun komposisi di dalam bodinya itu adalah dia menggunakan ultra wet relief ya. Jadi ada banyak lubang-lubang kecil, bukan chamber tetapi juga bukan solid body ya. Nah, kemudian untuk elemen kedua yang kita lihat adalah di sini dia tidak ada pigat ya. Walaupun di dalam arcase-nya dia ada pigat terpisah, namun dia memang tidak terpasang ya. Kemudian kita lihat juga untuk di bagian sini dia tidak ada switch ring-nya ya, untuk selektor switch-nya ya guys ya. Nah, itu untuk di area yang ini perbodian ya. Kemudian kita ke hardware. Nah, kita lihat juga untuk hardware dia menggunakan bridge-nya ini Tunomatic yang bisa di-adjust dengan kunci L ya. Kemudian untuk di tunernya juga dia menggunakan Grover locking tuner ya guys ya. Jadi aman sekali untuk kestabilan senar. Jadi kalau sudah kita pasang senar baru dan kita lock udah pasti aman ya guys ya. Kemudian untuk di daerah neck nih guys, yuk kita analisa juga. Jadi untuk neck yang digunakan dia menggunakan tipenya itu asymmetric neck ya, untuk di shape belakangnya guys ya. Kemudian untuk di depannya di radius fingerboardnya dia compound radius. Jadi dia radiusnya ini dari agak melengkung semakin ke bawah itu dia semakin lebih flat ya guys ya. Jadi untuk main chordal di fret-fret awal itu masih mendapatkan nyamannya, tapi kalau semakin ke bawah dia semakin cocok untuk kalau kita mau main solo guys. Kemudian kalau untuk komponen lainnya sama ya, jadi seperti fingerboardnya Rosewood, kemudian juga untuk tipe fretnya juga medium jumbo. Jadi sebenarnya hanya lebih ke feel dan rasa yang dirasakan oleh player itu yang disajikan berbeda di Gibson Les Paul standar yang modern ini guys ya. Oke, kemudian kita ke area elektronik guys. Nah, di elektronik juga dia asik banget guys. Jadi dia untuk pickupnya ini dia neck dan bridge-nya itu pakai Bursbacher Pro untuk neck dan bridge. Kemudian dia juga ada fitur untuk coil tab-nya ya di masing-masing pickupnya ya, di bagian potentio volume-nya. Kemudian untuk di potentio tone dia ada pilihan juga untuk bisa merubah fase pickup. Jadi ketika lagi di posisi tengah, dia bunyinya akan auto phase seperti wah diinjak setengah. Dan juga untuk di tone yang satu lagi, dia juga ada push pull juga untuk di bypass ya. Bypass itu jadi langsung pickup bridge open aja tanpa ada melalui komponen potensio dan tidak ada tahanan apapun juga. Jadi suara lebih open itu guys. Oke guys, tadi kan kita udah melihat ya dari spek yang dipakai semuanya
di Gibson Les Paul standar yang fiturnya modern ini guys ya. Nah, kita masuk ke analisa yuk guys. Yuk kita analisa satu persatu nih guys. Jadi gue mulai dulu dari body guys ya. Jadi dengan menggunakan body yang modern wet relief dan juga masih dengan bahan mahogany dan maple top, ini membuat beratnya jadi tidak terlalu seberat kalau solid body, dan juga kita bisa buat main lama ya, karena memang karena bodinya tidak terlalu berat, jadi kita buat main 1 atau 2 jam di stage pun masih oke lah gitu loh. Karena kalau Gibson Les Paul yang udah beratnya di atas 4,5 kilo, biasa banyak orang yang mengeluh pegel, capek. Nah, itu dari segi body ya. Kemudian yang dari segi neck, ini juga necknya dengan asymmetric slim taper neck, itu asik banget terutama buat orang-orang kita, orang Asia yang memang lebih prefer dengan neck yang kecil dan lebih slim. Jadi kita pegang juga nggak pegel, dan kita mainin dalam waktu yang lama juga tidak cepet capek juga, dan juga bisa memadai untuk kalau kita mainin berbagai genre musik ya guys ya. Karena secara umum orang Asia memang lebih prefer dengan neck yang ukuran kecil ya guys ya. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek hardware ya. Jadi hardware-nya itu juga dengan adanya locking dan juga dengan tune-o-matic yang seperti ini, dia membuat tuning itu jauh lebih stabil ketimbang kalau dengan tuning packnya Gibson yang biasa ya. Kemudian yang keempat adalah dari segi suara ya guys ya. Jadi suara yang dihasilkan dengan fitur yang seperti tadi tuh, ada coil tap, kemudian ada phase switch, dan juga ada bypass, itu membuat kita pilihan suaranya bisa lebih luas. Kita mau mendapatkan sound apa aja, itu menjadi banyak banget pilihan suara dan bisa menjadi versatile ya. Kalau kita mau mainin genre musik apa aja dan style main musik apapun juga, itu juga akan bisa dapat ya guys ya. Nah, itu adalah analisanya guys ya. Nah guys, tadi kita sudah lihat ya, jadi analisanya apa aja terhadap gitar Gibson Les Paul yang dengan modern fitur ya guys ya. Oke, sekarang gue udah masuk ke bagian kesimpulan nih guys. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya gitar ini bukan masalah jelek atau bagus, atau apakah konstruksi Gibson yang dulu lebih bagus daripada yang ini, atau yang ini lebih bagus daripada yang dulu. Bukan itu yang gue mau bahas, tapi gue lagi mau mengesimpulkan ada dua hal nih guys. Jadi mana yang cocok buat kalian ya guys ya. Oke, gini, gue mulai dulu dari satu yang pro ya, atau gitar ini akan cocok buat kalian ya apabila satu, kalau kalian memang membutuhkan gitar yang nyaman untuk lama dipakai di panggung dalam durasi yang lama ya. Jadi misalkan di panggung non-stop 2 jam atau 2 jam lebih, dan juga kalau kalian butuh bermain musik yang memang lebih all around segala genre ya guys ya. Itu. Kemudian juga kalau kalian butuh sound yang banyak dari gitar yang kalian lagi mainkan ya, pilihan soundnya ya, seperti mau bunyi single coil atau mau bunyi yang humbucker full atau mau variasi yang lain-lainnya juga, karena fitur-fitur ini ada di Gibson Les Paul standar yang modern ini guys ya. Terus yang ketiga adalah kalau kalian memang gitaris yang mengutamakan kestabilan bermain ya, jadi kalau kalian mau main aman yang pokoknya risiko fals-fals di panggung atau lagi recording itu juga minim sekali, nah ini gitarnya cocok buat kalian ya, karena dengan fitur locking tuner itu kalian udah dipastikan aman. Nah, sekarang kita bahas nih kontranya nih, atau apa yang membuat gitar ini tidak cocok untuk kalian ya guys ya. Jadi consnya adalah gitar ini tidak cocok untuk kalian apabila kalian adalah gitaris atau orang yang hanya ingin memiliki Gibson Les Paul yang seperti khas Gibson Les Paul yang tahun 50-60an dulu, baik dari segi looks maupun suaranya guys ya. Atau kalian hanya ingin punya koleksi yang memang otentik dengan Gibson, karena memang spek-spek di Gibson yang modern ini tidak otentik dengan Gibson yang era tahun 50 dan 60-an dulu guys ya. Itu yang pertama ya guys ya. Terus yang kedua adalah bila kalian adalah penggemar klasik rock yang sudah terbiasa mendengar karakter suara sound yang puff dari pickupnya Gibson yang dulu, ini juga gua rasa bukan gitar yang cocok buat kalian ya guys ya, karena memang soundnya tidak seperti itu. Dia karakter Bassmaker Pro itu dia berbeda guys ya dengan sound puffnya Gibson yang di era zaman dulu guys ya. Nah yang ketiga adalah bila kalian hanya memainkan musik yang satu genre aja ya guys ya, which is genre yang memang menggunakan Gibson Les Paul, baik itu suara clean-nya maupun distortion-nya guys ya. Jadi memang 3 kriteria tadi itu tidak cocok untuk kalian kalau memang kalian mau punya Gibson Les Paul standar yang dengan modern fitur ini guys ya.
Oke, semoga pencerahan ini membantu kalian untuk memilih apakah Gibson Les Paul ini cocok untuk kalian atau kalian lebih cocok dengan Gibson Les Paul standar yang eranya zaman dulu guys ya. Bisa juga dilihat di video kami yang sebelumnya karena kami sudah jelaskan panjang juga mengenai Gibson Les Paul standar yang memang mengikuti esensinya Gibson di zaman dulu guys ya. Oke, thank you banget ya sudah lihat video edukasi dari Gusin Guitars. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan informasi ini di share, bagikan ke teman-teman kalian yang ingin memilih Gibson. Semoga bisa menjadi pencerahan dan nantikan terus video-video edukasi kami berikutnya guys ya. Thanks ya guys ya, thanks for watching ya.